Dan juga nampaknya udah mulai ada beberapa bentrok lagi yang terjadi, udah mulai pada berguguran juga para atletnya, tersisa 43 atlet lagi. Dan kalau misalkan kita melihat dari posisi 43 itu juga masih mengantongi 1 poin aja untuk di game kali ini. Makanya para atlet juga mereka berjuang, mereka bermain dengan sangat hati-hati, tapi nampaknya swap di area yang benar-benar open juga diberikan pressure bertubi-tubi dari Salford, dan bahkan di steal Genfos mendapatkan poin pertamanya untuk tim Indonesia. Nice one Genfos, tapi satu elimination gua rasa belumlah cukup. Butuh yang namanya WWCD dan tembakan dari mid lane menuju ke arah satu pemain yang sedang melakukan rotasi. Namun masih belum bisa mendapatkan poinnya kali ini. Sementara mid lane agak sedikit tertahan. Dia sudah membuka tembakan otomatis. Bukit belakang sudah mulai aware dengan apa yang ada di bagian rumah ini. Ya, betul, udah benar-benar aware banget. Mereka mau nggak mau memang harus meningkatkan awareness yang lagi untuk bisa menjaga body system mereka, menjaga diri mereka sendiri untuk bisa survive. Dan sekarang mampukah survive? Satu player akan coba diburu nampaknya, dan Thailand, Gatani. Wow, Gila, dia benar-benar agresif banget, langsung diuber one sec. Oh no, one sec mau kemana? Bahkan coba dikejar dari seorang Gatani, dicari, diubrak-ubrak lagi dari perwakilan tim Thailand kali ini, Kak Pasta. Gila loh, ini Gatani bener-bener nafsu banget, langsung diuduk begitu aja. Ada mobil di sebelah kanan bakal dicuekin sama Gatani karena dia tahu bukan itu yang tadi dia tembak. Dia bakal mencari area yang lebih nyaman lagi, mengamankan sebuah gudang di area sekitar Pochinki. Diparkirkan begitu saja, tidak ada tembakan yang connect berjalan seorang Gatani. Malah Gatani mendapatkan informasi karena tadi ada tembakan dari rumah garasi yang dekat, dan di arah lain Luxi mendapatkan satu pemain dari Philippines. Poin kembali lagi untuk atlet dari Indonesia. Tadi Genfos, sekarang Luxi, tapi Red Freeze dipulangkan karena lobby. Satu atlet dari Indonesia menghilang di menit ke-14. Yes, betul. Dan masih ada 5 atlet lagi dari Indonesia yang bisa memberikan hasil yang begitu maksimal. Dan kita masih bergeser juga POV-nya ke area luar Pochinki. Ini ada Void juga dari Gatani yang berusaha untuk memberikan beberapa defensive area mereka juga, di pop beberapa smoke untuk bisa membutakan vision dari bagian satu buah compound. Dan saat ini Gatani masih bisa untuk memainkan temponya juga. Dan bahkan dari Jaden melihat adanya terdengar juga vehicle yang lewat bagian depan. Tapi Genfos juga memberikan beberapa pressure-nya walaupun belum bisa mendapatkan tambahan poin lagi untuk dirinya. Yes, tapi PR banget untuk seorang Jaden karena ini butuh bergerak masuk ke dalam zona. Sementara di bagian depan tadi sudah mulai dijaga oleh beberapa atlet yang menunggu di bagian sana. Tapi kita bakal melihat battle antara Philippines dan juga Brunei. Ada granat yang sudah mulai dilemparkan, masih belum connect dan memberikan damage. Berada di bagian rumah yang berbeda, ini bakal ada long fight antara kedua atlet ini, Windy. Yes, betul. Filipina harus berhadapan dengan tim Brunei. Rabelni juga masih berusaha untuk berlari-lari, bermain di area compoundnya, sementara dari range juga masih berusaha untuk mengkalkulasi kembali granat yang akan dilontarkan di bagian ruangan sebelah mana. Tapi nampaknya Unu Genfos bertemu dengan player Indonesia lainnya. Ada Luxi yang juga terpantau dari sisi seorang Genfos. Betul, dijaga dengan sangat bagus oleh seorang Luxi bagian pinggiran circle yang keempat, membuat Genfos harus mencari area lain dan di arah lain lagi. Nice try untuk Potato. Sudah ada 2 atlet Indonesia yang dipulangkan karena lobby. Red Face dan juga Potato menghilang di menit yang tidak jauh berbeda. Tadi kalau nggak salah Red Face di menit ke-13 atau ke-14, sementara Potato dipulangkan di menit ke-15. Yes, betul. Dan juga tadi kita bisa mengintip dari bagian aset sebelah kanan, mid laner sejauh ini yang mendapatkan poin eliminasi terbanyak dengan total 3 poin eliminasi yang didapatkan. Dan sekarang Gatani dengan cerdik juga menaiki satu buah vehicle, dan POV juga bergeser tiba-tiba ke tim Myanmar dan juga Filipina yang sedang chaos juga berotasi, dan range masih bisa survive, tapi vehicle-nya juga sangat amat dalam bahaya. Akan juga diburu lagi dengan tembakan bertubi-tubi dari seorang mid laner. M4-nya hampir menemukan juga, tapi yang ditumbangkan malah tim Thailand. Beer 11 juga harus puas juga di posisi yang ke-32. Ya, tapi tak kenapa gue ngelihat kayaknya mid lane bener-bener mendapatkan buff dari para supporter yang ada di venue. Mungkin karena Vietnam adalah tuan rumah, otomatis semangat dari atlet-atlet Vietnam harusnya satu level lebih tinggi dibandingkan atlet dari regional lain, Win. Iya, betul banget. Dan sekarang bahkan ada lambungan granat yang cukup jauh juga dari Gatani. Hampir menyentuh juga posisi dari mid lane. Dan ternyata Genfos lagi-lagi menambah lagi pun di poin eliminasi untuk tim Indonesia. Dan bahkan dari Vietnam juga sedang fokus fight walaupun ada trade knock juga yang terjadi di area lainnya, Kak Pasta. Ya, betul banget. Ini fight sudah terjadi di berbagai sisi. Dan kalau kita perhatikan di bagian leaderboard atau live status di bagian kanan, di mana sudah ada 2 atlet Indonesia yang menyumbangkan elimination. Ada Genfos dengan 2 elimination dan Luxi dengan 2 elimination yang sudah dikumpulkan untuk sementara ini, Windy.
Yes, betul, harus bisa kita pacu lagi semangat para atlet kita dengan 3 perwakilan atlet yang tersisa untuk mereka bisa berjuang memaksimalkan game yang pertama untuk hari yang pertama juga. Dan dari Kamboja, dari Jisoo juga sudah mulai bergerak menggunakan bagian di depan sana. Banyak banget player-player ataupun atlet yang juga udah mulai touchdown. Bahkan dari King melihat sang raja sudah mulai melihat pergerakan dari tim-tim lain. Dari Jisoo juga Jaden akhirnya touchdown survive, tapi Jaden yang akhirnya mendapatkan poin eliminationnya ke seorang King. Nice steal tadi dilakukan oleh seorang Jaden ketika terlalu banyak menembak dan diuntungkan tentunya untuk atlet dari Indonesia. Jaden mendapatkan poin pertamanya dan di bagian lain fight terus-terusan terjadi. Honda sudah dipulangkan ke lobby. Thailand menambah pundi eliminationnya dan kali ini Stone sudah mendapatkan 2 elimination win. Ini benar-benar menggila banget perolehan elimination yang ada di bagian live status di sebelah kanan karena memang ini kejar-kejaran poinnya begitu ketat. Iya betul, dan sekarang apalagi udah circle yang keempat juga udah semakin kecil lagi area yang bisa mereka mainkan. Masih tersisa 24 player lagi dan Jaden masih punya satu buah natural obstacle berupa bebatuan untuk bisa mengcover dirinya untuk saat ini. Sementara waktu dari arah tembakan juga udah mulai semakin chaos lagi. Terdengar beberapa tembakan coba dimaksimalkan oleh regional lainnya juga. Dan Rankit Filipina juga masih berusaha untuk mencari gerak-gerik dari player ataupun atlet yang ada di dalam satu buah smoke. Ya, tapi kalau kita perhatikan dari semua yang sudah masuk, kayaknya rata-rata ini semuanya bermain di pinggiran circle, Win. Gak ada yang mau ngambil resiko untuk bermain di bagian center circle, karena terlalu berbahaya banget. Terlalu banyak high ground yang bisa dimainkan di circle keempat ini. Iya, yes, betul banget. Dan apalagi sekarang Circle juga akan segera bergerak lagi, akan segera mengecil dan mengarah ke bagian selatan. Dan kali ini kita bisa lihat juga dari Jaden masih nggak terlalu jauh. Dan Gameforce sudah touchdown masuk ke bagian bibir Circle. Dan Ferrari, oh no, posisinya juga dalam bahaya karena Stone bisa juga membatukan posisi dari seorang Ferrari. Ya betul, namun belum bertembakan di antara kedua atlet ini. Semuanya masih berada di posisi mereka masing-masing. Namun Stone begitu agresif untuk memberikan sedikit tembakan ke arah depan sana. Agak sedikit jauh namun masih belum connect dan memberikan damage sama sekali. Dan di bagian lain, pemain-pemain atau atlet dari Laos juga sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Sementara Genfos sedikit lagi untuk bergerak masuk, tapi Genfos masih bersabar. Gak buru-buru dia untuk masuk ke dalam zona. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh seorang Jaden, tinggal sedikit lagi masuk ke dalam zona, tapi masih bersabar. Di manakah Luxi berada? Luxi agak sedikit repot ya, karena dia harus melewati 1, 2, 3 atau 4 pemain untuk dia bisa masuk ke dalam zona. Ya, seru banget. Masih banyak perjuangan lagi harus ditempuh oleh Luxi dan kita pasti berharap yang terbaik untuk perwakilan atlet dari tim Indonesia. Dan kita akhirnya melihat juga POV dari seorang Jaden yang masih bermain di area yang cukup open. Dia juga nggak mau terburu-buru seperti kata Pasta. Dia masih berusaha untuk memikirkan timingnya dulu sebelum dia mengambil inisiasi. Tapi dari Genpos menahan beberapa gerakan dan bahkan ada pertemuan juga. Dan saat dari Ras juga berusaha untuk memberikan beberapa cross combat dan ternyata berhasil bisa dapat lagi pecahan poin pertama untuk Malaysia untuk seorang Rush. Yes, Ras mendapatkan poin pertamanya, tapi ada sudah mulai berdekatan dan dilindas begitu saja, begitu tragis. Ferrari melindas satu pemain Laos. Poin masuk untuk Ferrari dan di bagian lain Ferrari sudah tertembak di bagian belakang pun memberikan tembakan yang begitu menyakitkan, namun masih belum bisa mendapatkan seorang Ferrari malah terpotong oleh seorang Jaden. Poin bertambah kembali untuk atlet dari Indonesia, Windy. Yes, betul banget. Dan udah benar-benar menggila lagi permainan atlet-atlet dari setiap negara. Bahkan Indonesia juga, Jaden juga harus bisa mendapatkan lagi beberapa poin tambahan mereka. Dan Stone akan coba ditargetkan. Kali ini Jaden melihat men-tapping dengan Emborg-nya. Kali tiganya dicari lagi, tapi nampaknya di area bagian lain bergudangan. Akhirnya dengan DBS Gaming lagi-lagi Myanmar berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin mereka. Dan bahkan dari Brunei, satu-satunya negara yang masih komplit dengan 6 atlet mereka. Yes, dan nice try tentunya untuk Luxi karena dia sudah dipulangkan ke lobby. Indonesia menyisakan 2 atletnya saat ini. Tersisa Jaden dan juga Genfos kalau nggak salah yang masih ada sampai di menit ke-21. Circle kelima akan segera menghilang karena Blue Zone yang sudah mulai mepet. Kali ini kita bakal lihat pergerakan kembali dilakukan oleh seorang mid laner yang sudah mendapatkan 3 elimination. Ya, yes, betul. Dan kita bisa lihat juga dari bagian elimination feeds dari Yuhai juga sudah mulai terpikok posisinya dia. Dan McLaren lagi-lagi memberikan gertakan dan bertambah lagi pundi-pundi poin eliminasi dengan total 4 poin eliminasi untuk seorang McLaren. Ini positioningnya bagus banget, tapi Circle tidak berpihak ke siapapun karena semua atlet yang tersisa mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zona ini, zona yang sulit dari mid lane ataupun dari atlet-atlet lain karena hiding spot yang ada di bagian itu sedikit banget tapi terlihat dengan sangat jelas Kisol dan lagi-lagi bertambah 1 elimination dari mid lane dengan 5 kali ini elimination sudah dikumpulkan oleh seorang mid lane.
Yes, betul, dan mungkin akan bertambah lagi dengan lemparan molotov. Dan sayangnya juga nice try untuk satu atlet lagi Indonesia, Jaden, dan juga terpikov. Posisinya masih ada satu perwakilan lagi. Let's go dari Gainforce yang masih bisa bertahan, tapi mid laner semakin lebih berani lagi, lebih percaya diri Gila, lagi, akan coba disamperin. mengepung, masuk disamperin langsung ke area nice, pergudangan nice, ya Kak Pasta. Yes, betul, bakal dimasukin ke bagian gudang, tapi nice try untuk Genfos karena dia sudah dipulangkan ke arah lobby. Jaden juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Semua wakil Indonesia sudah mulai menghilang, tapi kali ini fight masih terjadi, game masih berjalan karena masih ada 10 atlet yang tersisa. Akan ada jump shoot dan mid laner mendapatkan eliminationnya yang ke-6. Sebuah permainan yang sangat-sangat menggila dari mid laner, berburu elimination, bahkan kali ini dia sudah ingin masuk tapi terpotong oleh stun. Elimination dari mid laner dihentikan oleh seorang stun karena sudah terlalu banyak, dan kali ini Windy tinggal 7 atlet yang tersisa. Yes, betul, dan dari Rush juga udah mulai mengambil inisiasi lebih lanjut lagi, dilontarkan beberapa granat tadi ke bagian depan, dan saat ini dari Stone juga akan coba dia mati, benar-benar terbuka banget bagian belakangnya, bagian kepalanya, bahkan itu dia proning yang digagalkan dan masih bisa survive, bahkan Stone masih hidup dengan pixel HP. Itu yang sangat amat sedikit tadi Kak Pasta. Gila, dia masih bertahan dengan pixel HP. Belum dipulangkan karena lobby, tapi 6 atlet tersisa dengan stun kali ini yang mendapatkan elimination terbanyak dari jumlah atlet yang masih hidup. Sudah ada 4 elimination yang dikumpulkan, tapi lihat dari Brunei, 4 atlet mereka win, masih banyak banget ini, menjadi mayoritas kayaknya untuk di game pertama ini. Ya, saya sebut banget, dan dari Brunei memiliki kuantitas atlet yang paling banyak dibandingkan negara lainnya. Masih tersisa Thailand satu player dan juga Myanmar yang mengirimkan satu perwakilan juga yang masih bisa berjuang. Dan kali ini dari OneSec udah mulai bangkit juga, mau nggak mau juga harus bergerak karena dia nggak masuk ke dalam circle selanjutnya. Untungnya masih ada vehicle, akankah dimainkan, akan dipakai, tapi ternyata nggak mungkin. Akan bermain lebih hati-hati lagi dari seorang OneSec. Wow. Dapat lagi sih harusnya. Ini bakal ada perang saudara dari arah Brunei. Kalau tadi kita ngelihat perang saudara di Vietnam, tapi kali ini kita bakal melihat perang saudara antar Brunei. Karena sudah ada 2 yang pulang ke arah lobby, tinggal 2 atlet lagi dari Brunei, Windy. Ya, betul, dan kita akhirnya bisa melihat POV dari drone melihat keempat atlet yang tersisa. Ada 2 perwakilan lagi dari Brunei, 1 dari Thailand dan juga 1 dari Myanmar. Dan Stone juga masih ada beberapa cengkungan atau pekan yang bisa dijadikan satu buah hiding spot. Dan masing-masing player masih sama-sama bersabar satu sama lain Kak Pasta. Ya betul, semuanya masih bersabar, nggak ada yang buru-buru lagi. Tapi Stun kali ini mendapatkan sebuah lempengan yang cukup enak banget. Itu Tiren di daerahnya Stun tertutup dari 2 atlet Brunei yang bisa saja memberikan tembakan ke arah Stun, tapi nggak akan terjadi win. Karena tertutup dengan sebuah gundukan yang menurut gue itu bagus banget ditepatin sama seorang Stun. Yes, betul, dan dari tadi juga kita bisa melihat dari POV masing-masing atlet itu memang benar kata Kak Pasta, itu area benar-benar tertutup banget. Sulit untuk bisa kita melihat posisi dari atlet-atlet lainnya, dan mungkin pertemuan terjadi apabila Circle juga udah mulai menuntut mereka untuk semakin lebih dekat lagi posisinya satu sama lain, dan Circle akan segera mengecil lagi, mempersempit lagi ruang gerak dari keempat atlet yang tersisa. Ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan Stone tersisa dari zaman dulu yang namanya Stone ya. Yang waktu dia masih ada di Mega ya, ini dia memang pemain yang sangat-sangat keras dari segi aim, terus dari pergerakannya juga sangat-sangat tidak terprediksi, bahkan dia dengan sebuah celah tipis tadi, sebuah momen tipis bisa dia manfaatkan untuk dia tidak pulang ke lobby, padahal tadi dia udah komit banget di spray oleh beberapa atlet dan dia masih bertahan dengan pixel HP-nya, Win. Ya, saya sebut sekarang mungkin dari Stone akan coba memperhatikan lagi sisi bagian sebelah kiri ataupun sayap sebelah kiri. Ada satu player dari perwakilan tim Myanmar yang mungkin akan masuk ke dalam jangkauan Stone dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, dan kita bergeser lagi dari seorang beruang dari tim Brunei yang juga masih ngeholding posisi. Belum ada beberapa inisiasi lebih agresif lagi yang akan coba diberikan oleh para atlet kita. Ya betul, dan gue yakin banget ini semuanya akan sangat berhati-hati. Jujur ya, ini kalau gue lihat dari di live chat dari tadi itu tulisan cuma ngedop. Hey guys, kalian yang main rasakan solo match membawa nama negara, pasti kalian bakal bermain seperti ini. Karena gue yakin di sini yang ofensif bahkan kalah sama orang yang bermain defensif. Gue yakin 1000%. Ya, saya betul banget, karena kita bisa lihat juga dari segi posisi, kita nggak bisa memprediksi atletnya ada sebelah mana, ada di bagian mana, bagian Irengel itu sendiri. Dan dari keempat atlet, mereka masih berusaha untuk sama-sama ngehold di posisi yang sama, masih tidak mau memberikan informasi seminim mungkin bahkan ke para atlet yang masih tersisa. Dan dari OneSec juga masih bisa memberikan visionnya, POV-nya, dan mungkin dari Stone, dia masih ada beberapa langkungan lagi, masih ada beberapa bukit lagi yang mungkin bisa dijadikan sebuah open view untuk melihat pergerakan dari atlet-atlet lainnya.
Ini sih Brunei bener-bener memegang omongannya Sansku ya. Rebahan adalah kunci. Mau di Smoke ke, mau di Irengel ke, Miramar ke, pokoknya kalau udah ngelihat solo match kayak gini, rebahan adalah kunci. Ini kayaknya gua pesen kopi dulu di depan rumah masih bisa kayaknya. Masih bisa, betul-betul. Dan Masih bisa kayaknya ini gua. betul, ini mah udah circle yang ke-8, udah akan menutup lagi, mengecil lagi. Ini udah benar-benar mau nggak mau sebentar lagi mereka itu udah harus dipaksa untuk fight satu sama lain, Kak Pasta. Iya, ini kayaknya nggak ada yang mau maksa fight dari 4 atlet yang tersisa. Stun harus gerak sih, mau nggak mau dia harus bergerak sekarang dan itu dia tembakan. Pergerakan sedikit dari Stun mampu ternyata untuk mendapatkan sebuah elimination dan membuat jalurnya agak terbuka untuk mendapatkan sebuah pohon. Tapi Stun ingin bergerak ke area yang lebih dan lebih lagi. Lihat berapa langkah yang dia ambil. Udah nggak 5 langkah dari rumah lagi, tapi udah berpuluh-puluh langkah dari drop zone awal dia tadi. Iya, Ses, betul. Dan ini yang gak sabaran yang dari tadi agresif itu cuma dari Stone, yang lainnya masih sabar, mereka proning aja, mereka nggak bergerak. Tapi Stone lihat dia berusaha untuk mencari informasi, dia nggak mau tinggal berdiam diri aja, dia bergerak, dia menyisiri bagian kanan juga bagian kiri untuk bisa membuka lagi visionnya. Dan Wangsek juga nampaknya sudah mulai mengambil inisiasi yang sama dengan Stone, dia bergerak juga ke bagian arah sebelah kiri. Tapi dari Brunei, satu atletnya masih belum memberikan tanda-tanda ada sebuah pergerakan. Ya, ini dia 3 atlet yang tersisa membuat bentuk segitiga, tapi bukan segitiga yang lain-lain ya, bukan segitiga bermuda juga. Ini segitiga di battleground, bergerak semua beriringan dengan Blue Zone. Ini Blue Zone adalah kawan dan Blue Zone berhenti. Semua kaki dingin di bagian Blue Zone, tapi nyawa mereka masih bertahan. Walaupun namanya cold, tapi cuma di bagian kaki, bagian atasnya enggak nih. Semuanya bermain sabar, proning adalah kunci untuk mendapatkan WWCD di game pertama ini. Yes, betul. Dan udah mulai dibakar juga posisi dari seorang Wansek, dibatasi pergerakannya, bahkan tembakan Wansek. juga sudah mulai dilontarkan. Wansek, Wansek esek. nampaknya semakin terpojok lagi dengan kedua atlet yang sama-sama melihat posisi mereka. Tapi ampun. ada beberapa prediction, tapi Wansek masih belum bisa mendapatkan beberapa hit marknya tadi ke atlet dari Brunei. Ya ampun, akhirnya diamankan oleh seorang Stun. Ini batu bukan sembarang batu, ini batu dari Thailand. Dapetin satu pemain lagi dari Brunei, tapi Stun udah nggak sabar lagi, kakinya kram, udah nggak bisa digerakin lagi, dan Stun berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah langkah kaki yang sudah tidak bisa ditahan lagi membuat Stun YOLO dan berhasil mendapatkan WWCD di game yang pertama. Mendapatkan extra point dengan WWCD-nya 20 poin placement. Gila, ini X dari Mega yang masih bertahan kemampuannya dengan sangat mantap. Wow.